Masih kita ikuti Seminar On The Air Special Edition di PAS FM bersama Tanadi Santoso. Masih dibuka kesempatan bagi Anda mitra bisnis yang ingin berinteraksi bersama kami. Boleh WhatsApp di 0816924924. Kita masih di Seminar On The Air bersama Bapak Tanadi Santoso. Dan tema kita masih bahas mengenai transformasi bisnis pasca pandemi. 12 menit yang terakhir kita masukkan juga di dalam Instagram saya Tanadi Santoso. Kalau mau follow silakan. Dan di Instagram ada 302 review buku. Wow. Silakan pertanyaan berikutnya. Saya ingetin dulu juga buat subscribe YouTube channelnya PAS FM dong. Itu harus ya. Oke. @PAS FM Jakarta. Ya, silakan. Oke, kita menuju Bapak Arif. Pasan, bisnis apa sih yang bisa sukses nih ke depan nih Pasan? Wah, ini bisnis yang bisa sukses ke depan, sebuah pertanyaan yang sulit banget. Tetapi ada ciri-cirinya atau ada koridor-koridornya di mana bisnis itu bisa mungkin sukses. Yang pertama, biasanya sedikit banyak berbau teknologi. Berbau, tidak selalu penuh ya, tapi berbau teknologi. Yang kedua, dia mempunyai future orientation. Jadi semuanya lebih natural, lebih baru, lebih keadaan. Yang ketiga, diinginkan pelanggan. Diinginkan pelanggan. Buat yang terlambat mengikuti bisa mengikuti rekamannya, jangan khawatir, masih ada ya. Diinginkan pelanggan. Dan yang keempat, memberikan value kepada pelanggan. Maksudnya apa? Maksudnya orang berbisnis dengan Anda itu dia mendapatkan value yang lebih ya. Jadi itu yang akan terjadi. Nah, bisnisnya seperti apa? Bisa apa saja. Bisa restoran, bisa supermarket, bisa training company, bisa coaching company, bisa bisnis rumah makan, bisa apa saja bisa. Selama Anda ikut dengan guideline atau koridor-koridor yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, memberikan value lebih kepada pelanggan, future oriented dan biasanya membawa teknologi. Saya kira bisnis-bisnis tersebut, dulu saya bilang bisnis yang wow and aha. Wow itu adalah eye-popping, jaw-dropping, amazing, beautiful. Aha itu tepat guna. Jadi sesuatu yang diingat orang, sesuatu yang hebat dan tepat guna dengan kebutuhan pelanggan. Itulah bisnis-bisnis yang kemungkinan besar bisa sukses di masa depan. Oke, next ada WhatsApp. Selamat sore Pak Tanadi, ini nggak sebut nama sayangnya. Ya. Izin bertanya, pada zaman ini bagaimana bisnis modal non-digital? Atau mungkin ada tips dari Pak Hasan kalau bisnis online mau berkembang menambah offline atau buka outlet itu apa saja yang harus disiapkan Pak Hasan? Jadi di Amerika tendensi baru adalah ada online dan ada offline-nya. Ada online, contohnya gini, Amazon itu adalah an online company, tapi dia bikin Amazon for Star, toko yang mensupport Amazon Business. Bahkan dia membuat Amazon untuk jualan seperti supermarket. Jadi bisnis itu makin lama makin online dan offline bergabung menjadi satu. Mereka yang asalnya online company mulai bergerak masuk ke dalam offline bisnis. Mereka yang offline pelan-pelan akan masuk ke dalam online bisnis. Dua-duanya akan merging menjadi satu. Bisnis itu baik online ataupun offline. Jadi harus ada cara masuknya. Kalau training kita dulunya offline semua, sekarang online semua, balik ke dalam dunia berikutnya adalah gabungan antara konsep online dan konsep offline. Jadi intinya adalah gabungan antara online dan offline itu harus saling menunjang. Oke. Berikutnya Pak Johan. Halo, selamat sore Pak Johan. Pak Johan juga bertanya, nah di situasi dunia baru saat ini nih Pak San, apakah kemudian generasi muda justru yang diuntungkan? Wah, ini pertanyaan yang menarik. Kalau saya bilang iya, generasi muda lebih diuntungkan, tetapi generasi muda harus mengajak generasi tua untuk bekerja sama. Itu kalimat saya. Jadi saya selalu menyarankan banget kalau ada sebuah company, kalau bisa CEO-nya atau CFO-nya atau CIO-nya kalau bisa anak muda, usia di bawah 30, 29, 28, kalau bisa begitu ya. Bahkan saya sempat ngobrol dengan Mas Yuswo Hadi, si Mas Yuswo ya. Pada saat menteri kita tiba-tiba ada yang muda ya toh. Pada saat ke menteri lalu, Pak, menteri yang muda ada 2. Katanya Siwo kurang, Pak. Kalau bisa menteri yang muda itu 50%. Wah. Tapi menurut saya itu benar. Jadi kita butuh anak muda. Anak muda itu punya pola pikir yang berbeda dengan orang tua.
Ya, ketika Risa Santoso jadi rektor termuda 2 tahun lalu itu jadi heboh gitu ya. Tapi menurut saya itu benar, rektor itu harus muda, pola pikirnya muda. Anda bisa bayangkan orang usia 65 seperti Pak Tanadi mengatur tentang masa depan susah gitu ya. Susah, lebih banyak anak muda. Sehingga apakah anak muda diuntungkan? Sangat benar karena mereka sangat tahu digital. Tapi anak muda ini harus disupport dan dibimbing oleh orang-orang yang sudah matang. Oke. Ini dari Ibu Yuli. Pak Hasan, tren bisnis ke depan apa sih Pak Hasan? Saya ini old bisnisnya tuh hancur dan sekarang pengen memulai kembali, tapi kok semuanya sudah berubah Pak Hasan? Yes, kata kunci yang terakhir tadi, semuanya sudah berubah, mau atau tidak mau. Bisnis tren baru tergantung Anda. Kalau Anda jagoan jahit ya bikin baju yang unik lah. Kalau Anda tukang masak ya bikin restoran lah. Kalau Anda adalah seorang trainer ya belajarlah untuk mengajar. Kalau Anda tiba-tiba merasa bahwa Anda bisa mengcoaching anak muda untuk menjadi lebih sukses di dalam startup company-nya, jadilah trainer startup. Jadi tergantung banget dengan kekuatan Anda, kelebihan Anda, strength Anda. Dengan kemampuan strength Anda yang powerful, Anda mampu menciptakan bisnis baru. Anda mampu meng-create bisnis baru yang di zaman dulu mungkin tidak ada gitu. Content provider zaman dulu tidak ada. Videographer zaman dulu tidak jarang ya. Sekarang videographer cuma butuh handphone saja. Apa yang menurut Anda kelebihan Anda? Disitulah Anda akan mampu menciptakan value baru di dalam bisnis yang baru. Oke. Berikutnya, ini dari Ibu Susilowati. Pak Hasan, perkembangan digital bisnis, digital media ini kan sangat gendeng katanya. Gendeng kayak Pak Hasan. Orang Jawa itu pakai U. Kalau gendeng jadi guendeng. Kalau lapar jadi luaper. Kalau tinggi jadi tuinggi ya toh. Jadi coba kasih U semua, silakan. Oke. Nah, saya bingung nih Pak Hasan. Gimana ya cara membuat kreasi strategi? Ketika kalau saya lihat sebetulnya di sini tuh juga udah rame banget itu situasi persaingannya. Jadi ini saya tulis soalnya lupa. Dalam strategi itu ada 2. Satu disebut deliberate strategi. Strategi yang jelas bagaimana bikin komputerku lebih baik, bagaimana bikin mobilku lebih cantik, bagaimana bikin ini lebih bagus. Itu deliberate, sudah terstruktur. Ada yang disebut emergent strategi. Nah ini kawan saya Pak Andi ini juga suka seminar ini. Emergent strategi itu adalah strategi yang kita buat dengan memahami bahwa itu tidak pasti benar. Salah nggak apa-apa, asal salahnya jangan nemen-nemen gitu. Jadi keberanian kita untuk mencoba hal baru, menggabungkan sesuatu elemen yang dulunya nggak ada, berinovasi ya. Ini disebut emergent strategi, bukan deliberate strategi. Deliberate strategi adalah strategi yang sudah jelas, sudah tahu maunya apa, dapat kita create berurutan. Ini disebut dengan deliberate strategi. Emergent strategi adalah strategi yang kita buat berdasarkan perubahan keadaan yang ada. Sekarang bergeser, sekarang berganti. Dan terus-menerus kita memperbaiki diri, mencapai kemungkinan sukses yang paling optimal. Dan kita sendiri juga nggak tahu ini bakal sukses apa tidak. Tapi kita tahu dengan mencoba, kita akan membuktikan pemikiran kita jadi sukses atau tidak. Oke, ini eranya memang kalau dulu orang bilangnya kan helikopter view ya Pak Hasan ya. Kalau mau melihat situasi bagaimana, sekarang udah nggak lagi super jet jumbo view gitu. Orang udah cepet banget jalannya kan. Strategi aja nggak ngerti tuh super jumbo jet view ya. Nah orang baru kedip udah ganti lagi, udah pindah lagi. Tentunya ini juga quote unquote nggak gampang Pak Hasan, ya kan? Apalagi kita kemarin kan habis susah bernapas. Ya. Nah sekarang dipaksa berlari loh Pak Hasan. Nah, betul nggak nih? Nah, Nena ini lucu sangat ya. Kemarin sudah susah bernapas, sekarang dipaksa berlari. Wah. Betul nggak? Benar Kemarin banget. kan COVID kan susah napas. Ya. Nah sekarang tiba-tiba dus gitu tuh udah kita mesti lari. Ya. Nah gimana nih Pak Hasan, nggak ada jeda loh bahkan loh. Kita mesti yang paling utama sekarang, step pertama ngapain Pak Hasan? Step pertama adalah menyadari bahwa keadaan sudah seperti itu dan tidak ada hal yang bisa kita ubah. Menyadari keadaannya seperti itu. Dengan kita mulai menerima, dengan mulai menyadari itu, kita mulai berpikir. Ya. Kita harus mulai berpikir what is possible, apa yang bisa kita lakukan, ya toh. Jangan selalu aku enggak bisa. Mindset kita harus berubah.
Oh iya, aku bisa lakukan ini, aku bisa coba ini, aku bisa men-training ini. Ya udah, perkara kita salah asal jangan keterlaluan, nggak apa-apa gitu. Ya, baru kita mulai ya tadi, walaupun napasnya ya sudah dicoba untuk lari sebisanya. Kalau kita capek kita berhenti, kalau kita lelah kita istirahat sebentar, tapi jangan berhenti. Oke. Jadi kita harus berani untuk terus-menerus berjalan mengejar dan mengejar dan mengejar untuk mencapai hasil yang paling maksimal dalam kehidupan kita gitu ya. Walaupun kita babak belur, walaupun kita compang-camping, tetapi kita tahu bahwa this is the only way untuk mencapai sukses yang hebat. Oke, setuju sekali. Pokoknya sekarang untuk mitra bisnis semuanya memang harus punya mental baja yang kuat, kemudian berani memulai dan nyaman dalam ketidaknyamanan. Terakhir Pak Hasan, saya biasanya seneng dengerin Weisberg-nya Pak Hasan nih. Ya, 1 menit setengah terakhir ya, tutup ya. Ya. Teman-teman sekalian, di zaman yang sudah mau tidak mau seperti ini, kita tidak bisa memilih lagi mau memilih zaman baru. Ya kalau multiverse bisa, multiverse nggak bisa ya kan ya. Jadi mau tidak mau akan kita jalani. Maka saya ingin menutup dengan kalimat yang paling sering saya pakai. Hidup adalah perjalanan yang ditaburi mimpi, diisi keberanian, dan dinyatakan dalam tindakan. Follow Instagram Pak Tanadi_Santoso. Kalau sempat ikuti seminar digital leadership ya. Dan kalau mau belajar lagi ikut S2 di Institut Asia yang full online. Jangan lupa beli bukunya Pak Tanadi, Zaman Baru. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda. Saya nunggu saya Tanadi Santoso. Sukses selalu untuk Anda. Ya kira-kira gitu. Terima kasih banyak saya terima kasih Nena. Saya Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi telah bersama 2 jam dengan kami. Oke, demikian akhir dari seminar on the air transformasi bisnis pasca pandemi. Jangan lupa untuk Anda mitra bisnis yang ketinggalan tadi pembahasan, Anda bisa tonton kembali rekamannya di YouTube channel Pas FM @pasfm Jakarta ya. Jangan lupa. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Kita ketemu lagi di situasi yang lebih seru lagi. Nena Amelia, sukses untuk Anda.